ricuh gara-gara ingin mengikuti Malaysia. Ya, benar, itu sudah terjadi, guys. Belum ada suatu tempat yang disiplin di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Dual Indonesia tidak bisa system. one system. Belum yakin kalau aparat kita tuh bisa disiplin. Kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru. Mari kita dorong bangsa ini sesuai dengan karakter kita. Kita ini jadi Indonesia yang sebenarnya. Jangan kita menjadi, oke lah Malaysia mengadakan. Mungkin ada sejarah yang berbeda tentang Genting Island. Dan tadi ekonominya tidak menambah untuk pemasukan kita. Kalau nanti berkata, makanya, ini Pak daripada tidak diambil, lebih baik diambil. Sekarang kalau bagi kita, ini barang haram mau diambil gimana? Oke. Kita Tapi biasakan Jakarta orang-orang pernah kita. melakukan ini Pak Kiai. Hah? Jakarta pernah melakukan ini gitu loh. Kan kalau benar nggak akan dihentikan. Kan karena tidak benar dihentikan. Dulu bahkan ada kupon sumbangan olahraga berhadiah, KSOB, juga dibredel, SDSB dibredel. Artinya kalau saya melihat dari pola begini, selalu ada inisiatif untuk mengambil cuan dari judi. Tetapi ini bertentangan dengan norma agama, ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan norma sosial, bahkan di dalam KUHP kita dimasukkan dari kejahatan ya sosial kita selain moral itu. Jadi sekarang secara hukum agama tidak boleh, undang-undang tidak boleh. Hari kita dorong bangsa ini lebih sehat, mencari pendapatan yang produktif juga. Yang produktif dan halal bahasa kita. Meskipun ya dampaknya Jakarta maju pada saat itu bikin jalan, bikin infrastruktur dan lain sebagainya. Sekarang majunya karena judi atau karena memang pendapatan kita? Ya tidak dipungkiri kan, miliaran rupiah masuk dari aspek judi pada saat itu. Tapi kerusakan tadi kan sudah jelas berapa orang yang terkena judi. Jadi artinya untuk ngobatin itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Ajus gimana? Ya kayaknya dari tadi agak abu-abu nih antara WNI dengan WNA. Kalau tadi izin Pak Kiai, tadi kan anak-anak bangsa berjudi seolah-olah mau main judi di orang kasino. Indonesia main judi. Nah padahal tadi saya dan Pak Agus sudah sepakat bahwa tidak ada WNI yang boleh main. Itu yang pertama. Yang kedua, WNA yang datang pun WNA yang punya duit, gitu kan. Dan ini terisolir. Nah sekarang pertanyaannya, dampak sosial apa sih yang kira-kira orang asing main dirasakan oleh masyarakat kita? Itu satu. Yang kedua, kebetulan di daerah saya cukup lazim yang namanya tajen, yang namanya bola adil, namanya beberapa hal yang lainnya juga. Nah, ini pun ada sekarang, ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan dari perjudian ini, perjudian yang merupakan adat kita ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, malah nggak masuk ke penerimaan negara, ya kan? Yang ingin saya dorong adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan seperti di ITDC dulu itu. ITDC itu masyarakatnya itu nggak punya SDA Pak. Kita di Bali nggak punya SDA. Kita cuma mengandalkan pariwisata, nggak bisa bercocok tanam. Itu tanahnya tanah kapur di sana. Kalau ke Uluwatu sekarang tuh tanah kapur semua. Akhirnya pemerintah berinisiatif untuk bikin ITDC. Jadi untuk mendorong investasi kan. Ada hotel-hotel bintang 5 dan lain-lain. Dan itu terkontrol. G20 aja bisa dilaksanakan di sana. Ya kan? Kalau seandainya di daerah Bali yang lain, misalnya contoh di Buleleng Timur atau di Karangasem yang benar-benar sangat miskin, dibikin kawasan yang sama, lebih ketat, ada imigrasi dan lain-lain seperti bandara, emang bisa WNI yang tanpa istilahnya WNI bisa masuk kan enggak gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dampak untuk masyarakat Indonesianya apa? Dampak sosial yang lebih mahal itu apa? Yang dikhawatirkan maksudnya? Gitu loh. Ya, terima kasih. Pertama memang Indonesia buat rakyat Indonesia. Bukan Indonesia buat rakyat asing, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa dampaknya? Kita paham semua. Belum ada suatu tempat yang disiplin di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Cari. Ini tidak boleh untuk orang Indonesia. Pasti selalu ada pengecualian. Bocor-bocornya ada? Iya, bocor-bocornya pasti ada. Jadi saya tuh Mas Ajus belum yakin kalau aparat kita tuh bisa disiplin orang yang tidak berwenang masuk, tidak boleh masuk. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa dampaknya Pak mamanya kepada masyarakat Indonesia. Saya senang bahwa kita udah sepakat bahwa perjudian sudah tidak boleh untuk rakyat Indonesia. Tepuk tangan kalau ini semua kita sama sepakat. Kita bikin garisnya. Ada garis ini. Kita udah gak lagi debat berkenaan dengan warga negara Indonesia. Ini warga negara asing aja nih. Negara asing ini kan murni kan yang disarankan dari rekan satu komisinya itu adalah PN penerimaan negara bukan pajak kan. Nah sekarang saya bicara. Kita berkenaan dengan keberkahan.
Itu udah ada dalam konstitusi kita. Berkat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita kan ada nilai agama di sini. Sekarang kita berdebat berkenaan dengan apakah kita hanya berpikir yang penting dapat cuan atau kita berpikir tentang karakter bangsa kita. Bagaimana dengan Uni Emirat Arab yang tengah? Nah, sekarang Uni Emirat Arab itu bukan dalil. Dia bukan dalil. Bolehlah dia namanya Arab, kan tidak semua Arab itu adalah Islam atau beragama bahkan. Kalau kita mengenal dalam Islam itu ada yang jahili, ada yang ateis juga. Betul. Jadi tidak bisa kita mengambil dalil karena suatu negara itu melakukan sama. Mau siapapun dia kalau kita berbuat salah ya tidak bisa diikuti. Karakter bangsa kita berbeda dengan mereka. Karakter bangsa itu ditegaskan. Pak Kiai ngomong masalah bocor-bocornya. Ini belum ada daerah di Indonesia yang disiplin bocor-bocornya. Sekarang kalau kita bikin kasino, contoh nih. Ya. Bocor-bocornya itu kira-kira apa adik-adik di sini? Apa masyarakat kecil bocornya? Yang diperbolehkan masuk? Orang-orang kita main. Siapa? Yang berkuasa kah? Atau yang punya banyak uang kah? Yang bocor? Ini kan kita ngomong bocornya itu siapa yang bocor? Orang berkuasa, orang beruang, atau bagaimana? Ya, orang berkuasa dan beruang misalnya. Ini kan masih perandaian. Itu kan perumpamaan. Betul. Tentu pasti bocor-bocornya bukan adik-adik mahasiswa yang di studio ini kan begitu. Tentu juga bukan toko kelontong yang bocor gitu loh. Iya kan? Nah ini jadi kalau menurut saya dampak sosialnya ya pasti sangat-sangat terbatas. Karena dikontrolnya nggak cuman, kalau saya ngomong WNI dan WNA pasti di sana ada imigrasi. Belum lagi ada polisi, belum lagi ada kejaksaan, belum lagi ada TNI. Saya percaya dengan APH kita. Apalagi zaman sekarang tinggal upload udah viral kan gitu. Itu. Ya, Terima sekarang kasih. gini Pak Mike. Mas Walid juga mau ikutan tuh. Mas Agus juga tadi udah ngasih. Iya. Satu-satu, boleh. Dua hal. Pertama, Dari tadi dua terus ya tadi. pertama, itu tidak bisa dijalankan ketika ada diskriminasi. Tapi sebelum saya menyatakan dua hal itu, berarti setuju legalisasi judol setuju dilarang ya? Judul Kak. Oke, berarti kita fokus kepada case yang Aju sampaikan bahwa hanya WNA saja yang masuk. Iya. Oke, WNI tidak boleh. Begitu ya. Ini kita persempit kasusnya seperti itu. Kalau seperti itu, maka ada problematika hukum, sistem hukum di kita. Karena prinsip penegakan hukum, rule of law dan law of enforcement dari Indonesia itu adalah equality before the law. Semua setara di depan hukum. Tidak bisa dilakukan diskriminatif. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa one system di situ. Tidak bisa melakukan diskriminatif. One system yang seperti apa? Bahwasanya ini dibolehkan, WNA dibolehkan, WNI tidak dibolehkan. Itu tidak bisa dijalankan di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian mereka. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Uni Emirat Arab juga luar biasa. Dan Indonesia potensi ekonomi halalnya masih jauh dari optimal. Itulah yang harus kita gali. Zakat kita, wakaf kita, ekonomi halal kita, industri keuangan syariah kita. Dan Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Jadi tidak ada ruang untuk kemudaratan gitu ya. Ekonomi halal kita sekarang mau menjajahkan kebaikan Indonesia. Dan ini dia guys, video yang baru saja kita saksikan bersama. Bagaimana menurut Anda guys ya? Bahwa sebelum ini ada kabar DPR ricuh gara-gara ingin mengikuti Malaysia. Ya, benar, itu sudah terjadi guys. Di DPR sana pernah ricuh gara-gara ingin mengikuti Malaysia atau melegalisasi kasino. Tapi perlu dicatat, caranya, sistemnya hampir sama dengan Malaysia. Yaitu warga negara asing saja yang boleh masuk. Warga negara sendiri itu dilarang untuk ke tempat kasino tersebut. Demi apa? Pajaknya demi pemasukan negara. Kan begitu. Nah, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita tiru dari Malaysia. Namun, ada beberapa hal lainnya yang menurut saya pribadi sangat tidak bisa guys. Contohnya seperti ini. Malaysia itu benar-benar menerapkan hukum yang betul-betul ditaati oleh sumber daya manusianya. Jadi semua orang ikut apa kata undang-undang di sana. Warga negara asing saja yang boleh masuk. Warga negara Malaysia apalagi orang Islam, Muslim, dilarang orang Malaysia masuk ke sana. Nah, sudah jelas kan?
Dan hingga detik ini tidak ada problematika tentang itu karena semua orang sudah tahu tentang hukumnya. Jadi orang Islam, apalagi orang Malaysia ke Genting Highland, mereka hanya ingin berwisata saja. Tidak lain-lain, tidak macam-macamnya ya guys ya. Beda sumber yang ada di sana dan situasi yang ada di sana tidak bisa disamakan dengan yang ada di sini di Indonesia, sangat lain. Apabila aturan itu berlaku, seandainya kasino itu dibangun dan dibuat undang-undang, warga negara asing saja yang boleh masuk dan warga negara sendiri dilarang untuk datang, itu sulit guys. Sangat sulit. Yang pertama mungkin ada revisi undang-undang, perubahan undang-undang yang ada di Indonesia ini. Dan juga kalau di Indonesia, sedangkan yang halal-halal saja itu kena banyak pungli. Apalagi yang tidak halal. Berapa lagi pungli yang akan datang ya guys ya. Dan juga saya tidak bisa dapat meyakini, tentu saja akan ada oknum-oknum yang dapat memanfaatkan hal ini. Apalagi ini namanya perjudian. Ya. Di Indonesia tidak bisa diterapkan hal-hal begini. Apalagi dikatakan warga negara asing boleh, warga negara sendiri dilarang. Kebanyakan semakin dilarang itu semakin menjadi guys. Ini kejadian yang saya alami sendiri. Saya melihat bahkan lampu merah di jalan raya itu masih saja ada yang menerobos. Apalagi bentuk-bentuk yang bayang-bayangnya adalah duit seperti ini. Mereka bisa saja memanfaatkan saat pembangunan kasino ini dan juga operasionalnya akan ada banyak pungli-pungli yang menanti, ya. Tapi coba kita lihat di Malaysia, semua sudah berjalan bahkan sudah bertahun-tahun, tidak ada masalah apapun, tidak ada polemik, tidak ada kontroversi, dan semua berjalan dengan sesuai prosedur yang ada. Karena hukum di sana memang untuk ditaati oleh seluruh masyarakat. Beda dengan di Indonesia, karena ada mekanisme yang harus dirubah saat kasino itu dilegalkan di sini. Memang dari zaman dulu guys, puluhan tahun yang lalu itu marak juga judi di Indonesia. Tapi sudah diberantas dan undang-undangnya sudah ditetapkan perjudian di Indonesia itu dilarang dari Sabang sampai Merauke. Jadi seluruh tempat di Indonesia itu dilarang untuk membangun judi seperti itu guys ya. Nah, apabila ini dirubah lagi tentu harus ada perubahan undang-undang yang harus dirundingkan lagi. Dan yang paling hebatnya ini adalah satu ide yang menurut saya baik yang disampaikan oleh pengamat tadi, yang mana dia katakan tiru Malaysia yang baik-baik. Contoh adalah ekonomi halalnya, ya. Seperti bank syariah, ya, makanan halal, sijil halal Malaysia, dan berbagai macam bentuk yang baik-baik, yang positif dari Malaysia. Karena itu jelas akan berdampak baik bagi negara kita. Nah, kalau itu yang ditiru, menurut saya amat sangat sesuai, amat sangat cocok ya guys ya, berbaloi. Karena memang hal yang baik-baik itu wajib kita tiru, bukan hanya dari negara Malaysia saja. Makin banyak orang yang bilang, bahwa Bang Indra kenapa sih apa-apa kok dibandingkan dengan Malaysia, apa-apa kok dilihat dengan Malaysia, apa-apa kok segalanya harus Malaysia. Sebenarnya tidak begitu, karena ada banyak hal positif yang lebih sedang menanjak di Malaysia, hal-hal yang baik yang dapat kita contoh dari Brunei pun, dari Singapura pun, kalau bisa dari Malaysia. Itu banyak guys, seperti infrastruktur dan juga dunia medis, dunia pendidikan, dan berbagai macam lainnya yang bisa kita tiru dari Malaysia. Dan salah satunya yaitu adalah bagaimana mereka membangun SDM yang begitu sangat berkualitas di sana. Nah, hal-hal begitu yang mampu kita tiru, yang dapat kita tiru, kita adopsi di dalam negeri sehingga kita menjadi keadaan yang lebih membaik di Indonesia ini, guys. Tapi kalau hal-hal seperti kasino ya yang kita tiru itu sangat-sangat krusial sekali, guys. Berat dan juga rentan ya guys ya akan tindak kejahatan di sana. Saya yakini tidak akan bisa terjadi sesuatu hal yang sudah ada di Malaysia, yang sudah berjalan di Malaysia ini tidak akan bisa ditiru di Indonesia. Saya pastikan guys. Dan ini adalah menurut pendapat saya.
karena akan ada banyak gejolak-gejolak yang terjadi, demonstrasi, pungli dan lain sebagainya ya guys ya. Ini sangat berat ya. Beda ya, jangan disamakan kita dengan Malaysia. Namun kalau kita contoh yang baik-baik tidak ada salahnya guys ya. Bagaimana negara tetangga-tetangga kita sudah mulai merangkak jauh lebih maju dan hampir meninggalkan kita. Nah, disitulah saatnya kita untuk belajar lebih baik lagi. Kedepannya kita tidak bisa secara keseluruhan, apalagi ASEAN ini tidak lagi dapat dipandang remeh sebelah mata. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.